Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah telah menemukan atau memberikan perjumpaan kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga sudah sepantasnya kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman dan Islam, bahkan kita diberikan kesempatan berupa sehat untuk bisa menjalankan puasa Ramadan di 10 hari yang terakhir ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya termasuk umatnya yang senantiasa ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh agar ketakwaan kita selama menjalankan ibadah puasa ini memberikan kualitas dalam ibadah kita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, berbuat baik kepada siapa saja ini menjadikan kita sebagai seorang muslim untuk bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan menebarkan suatu kebaikan, maka kebaikan itu akan bermanfaat bagi diri kita. Demikian juga ketika kita dalam hidup sehari-hari akan berbuat buruk, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kita. Allah tidak butuh tentang amal-amal kita. Semua yang kita butuhkan itulah akan dikembalikan Allah kepada kita semua. Maka Allah telah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa min ihsatum wa in asyatum falaiha. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, in ahsantum ahsantum li anfusikum, jika kamu berbuat baik, berbuat berarti perbuatan baik bagimu itu akan dikembalikan Allah dengan kebaikan pula. Balasan Allah adalah kebaikan untuk diri kita ketika kita berbuat baik. Wa in asyatum falaha, maka ketika kita berbuat yang buruk, maka keburukan itu pun akan dibalas oleh Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, seandainya kalian memperbaiki amalan kalian dan mengerjakannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tata cara yang diperintahkan Allah dan telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka semua itu akan kembali kepada diri kita semua. Demikian juga ketika kita keburukan, lembar-lembar yang tidak baik yang kita lakukan, maka itu pula akan kembali kepada diri kita. Maka ada pelajaran yang menarik yang akan saya sampaikan kepada jamaah.
yaitu adalah suatu kejadian yang ini betul-betul terjadi di tengah-tengah kita dan baru terjadi di sekitar bulan Mei. Terjadi tepatnya di Yogyakarta di Masjid Jogokarian. Masjid ini memang begitu unik. Masjid di kampung, tetapi jamaah sholat duhur saja itu mencapai ratusan orang. Ma'asyiral muslimin pemirsa yang berbahagia, salah satu pelajaran penting yang akan kita ambil hikmah dalam rangka bagaimana kita berperan untuk berbuat selalu baik dalam kehidupan kita, yaitu untuk suatu saat tukang becak, di mana mereka ini tukang becak yang sehari-harinya mengais uang begitu susah, bahkan tidak menentu pendapatan setiap harinya. Tetapi tukang becak ini selalu tekun beribadah berjamaah di Masjid Jogokarian. Kemudian suatu ketika pada tanggal 22 Mei tepatnya, beliau ini, maaf tanggal 14 Mei yang lalu, tepatnya di media Era Muslim, disampaikan bahwa tukang becak ini tiba-tiba mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar Rp300.000. Tentu uang Rp300.000 ini menurut tukang becak ini menjadi hal yang besar sekali. Berbeda dengan mungkin kita-kita di tengah-tengah saat ini. Tukang becak ini yang sehari-harinya tidak menentu, tetapi beliau mendapatkan 300.000 dalam sesaat. Kantongnya tebal, tiba-tiba karena mendapatkan uang 300.000. Kemudian tukang becak ini mendatangi Ustadz Yazid. Beliau adalah ketua DKM Masjid Jogokarian. Apa yang disampaikan? Ustadz, saya ingin berinfak. Uangnya adalah 50 ribuan begitu, ada 6 lembar, disampaikan kepada Ustadz. Ustadz Yazid akhirnya kaget. Meskipun Ustadz Yazid pernah melihat bahwa beliau ini adalah jamaah tetap di Masjid Jogokarian. Beliau adalah sering mandi di Jogokarian. Bahkan hidupnya hampir tidak lepas dari beribadah sholat berjamaah di Masjid Jogokarian dia sempatkan di saat-saat waktu masuk sholat wajib. Ma'asyiral muslimin pemirsa dimanapun berada, kenapa ini kok banyak sekali kata Ustadz Yazid? Ini kan bagimu menjadikan hal yang begitu bermanfaat. Kenapa engkau berikan, engkau infakkan kepada masjid seluruhnya? Padahal engkau mengais becak itu sehari belum tentu mendapatkan uang 300.000. Apa kata tukang becak itu? Sudah lama saya ingin berinfak di masjid ini, Ustadz, karena masjid ini ternyata berbeda dengan masjid-masjid yang lain. Masjid ini telah ternyata memberikan gratis ketika saya sedang mau mandi, mensucikan diri di masjid ini. Masjid ini begitu indahnya menghargai setiap manusia yang hadir di masjid ini. Sehingga saya berniat sudah lama untuk berinfak kepada masjid ini. Dan ini kesempatan saya ketika menerima bantuan langsung tunai ini sebesar Rp300.000. Ma'asyiral muslimin dimanapun berada, mendengar itu Ustadz menangis, basah pipinya, terkesan dengan sikap perbuatan baik seorang tukang becak yang telah menyadari ternyata kebiasaan-kebiasaan baik oleh takmir masjid yang selalu membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapa saja yang mau mengais mandi di masjid ini Jogokarian ternyata berbuah kebaikan, yaitu tukang becak pun
berkenan menginfakkan Rp300.000 kepada Masjid Jogokali. Tentu Rp300.000 itu bukan angka yang besar bagi kita semua. Tapi uang Rp300.000 itu angka yang sangat besar bagi tukang becak tersebut. Mungkin sulit dalam satu hari akan mendapatkan uang sebesar itu. Tapi uang Tiban BLT ini ternyata tidak membuat perasaan tukang becak tersebut sayang dengan masjid itu berbeda, berubah. Nafsunya ternyata bisa dikendalikan dengan cara berbuat baik, membalas kebaikan yang telah diberikan oleh masjid tersebut kepadanya ketika dia mau mandi, ketika dia mau buang air dan sebagainya. Masjid tersebut membebaskannya setiap saat, diperbolehkan tanpa ada batasan sekat. Inilah ternyata kebaikan yang selama ini dilakukan oleh takmir masjid, berbuah kebaikan yang diberikan Allah kepadanya, khususnya lewat tukang becak tersebut. Belum tentu hati kita seperti hatinya tukang becak tersebut. Bisa jadi uang kita lebih banyak dari mereka, tetapi hati kita belum tersentuh untuk menginfakkan sebagian harta kita kepada mereka yang membutuhkannya. Apalagi ini di bulan Ramadan, mari kita berbuat yang baik atas uang yang telah kita terima, di mana di sana masih banyak yang membutuhkan kita semua. Sehingga sudah sepantasnya rasa syukur kita kepada Allah, maka mari kita sisihkan harta kita, sebagian harta kita ini untuk ta'awun, yaitu menolong sesama yang membutuhkan, di mana mereka sangat sekali membutuhkan dibanding kita. Semoga hati kita betul-betul mulia, sebagaimana semulianya hati tukang becak tadi. Kejadian tanggal 14 Mei itu betul-betul memberikan inspirasi bagi kita, bahwa kalau tukang becak saja bisa berinfak atas uang yang diterimanya, yang sebenarnya uang tersebut lebih bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya, tetapi lebih diserahkan, diinfakkan semua kepada masjid. Hanya karena kebaikan masjid tersebutlah beliau ingat, maka kebaikan akan dibalas kebaikan, keburukan akan dibalas burukan oleh Allah. In asantum li anfusikum wa min insaktum falaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu akan mendapatkan balas atas kebaikan. Tapi jika kalian berbuat buruk, maka kalian pun akan mendapatkan hasil buah keburukan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun berada, maka kualitas manusia itu tergantung pada amal baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Maka waktu, siapapun yang memiliki waktu luang dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka Allah pun akan membalas kebaikan di waktu-waktu luang kita. Demikian sebaliknya, ketika waktu luang itu kita manfaatkan dengan keburukan, menyebar fitnah, gosip dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah itu akan kembali kepada kita. Allah tidak membutuhkan kebaikan amal soleh kita, tetapi itu semua akan dikembalikan kepada kita karena kita yang membutuhkan. Demikian juga ketika kita melakukan kewajiban sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya, semua itu akan dikembalikan kepada kita karena kitalah yang mengerjakan. Bahkan sholat itu tidak sekedar menggugurkan suatu kewajiban, tetapi harus kita tanamkan pada diri kita, yaitu ibadah kepada Allah adalah kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang berbahagia, perbuatan kebaikan ini marilah kita pupuk pada diri kita. Semoga Ramadan, di akhir-akhir Ramadan 10 hari terakhir ini, kita masih diberikan hati yang mulia sebagaimana hatinya tukang becak tadi,
dan masih ada waktu untuk berinfak, berzakat, maka mari kita sisihkan harta yang ada di tengah-tengah kita untuk kepentingan saudara kita yang membutuhkan. Maka masyarakat muslimin, pemirsa dimanapun berada, berinfak, bersedekah, berzakat itu yang paling tepat adalah melalui suatu lembaga. Berbeda dengan secara langsung. Kalau secara langsung, maka ini akan berpengaruh pada niat kita. Kalau lembaga, maka lembaga itulah yang akan mengatur niat kita. Dengan kita berinfak kepada, menitipkan kepada satu lembaga, maka kita akan dijaga niat kita. Misalkan saja ketika kita memberikan bantuan kepada seseorang anak yang kita biayai untuk sekolah. Akan berbeda ketika kita biaya secara langsung dan kita titipkan lembaga. Ketika kita suatu ketika anak itu dewasa, maka suatu ketika pun pikiran kita akan berubah. Mengapa? Karena ketika anak itu dewasa, kemudian Allah mengujinya, anak itu tidak taat pada kita, tidak berbakti kepada kita, padahal kita sudah menyekolahkannya. Akan berubah pikiran niat kita yang dulunya membantu anak ini, akhirnya keluar dari mulut kita, atau hati kita membatin tentang keadaan anak yang sudah besar ini. Dulu engkau aku sekolahkan, tapi setelah besar engkau tidak berjasa kepada aku, tidak ada balas budi sedikit. Nah, niat ini mulai berubah karena jasa-jasa ini teringat atas bantuan yang telah diberikan kepada anak tersebut. Tetapi berbeda ketika berinfak melalui lembaga. Maka siapapun hanya titip lembaga untuk engkau berikan kepada anak itu. Yang diketahui anak itu ada lembaga, bukan dari kita. Dan kita pun suatu ketika anak yang kita bantu itu menjadi besar, maka kita tidak ada hasil balasan untuk kita, maka itu pun menjadikan niat kita terjaga. Kita tidak akan mengeluh sedikit pun atas hal tersebut karena niat kita sudah dijaga oleh Allah melalui lembaga tersebut. Kepercayaan inilah yang menjadi penting merubah mindset kita untuk mulai bagaimana kita berinfak, bersedekah, berzakat melalui suatu lembaga yang betul-betul terdaftar secara legal oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita berbuat baik, sehingga kebaikan itu akan kita unduh sendiri. Janganlah kita sebaliknya dengan keburukan, karena keburukan pun juga akan bisa kita unduh sendiri. Karena semuanya manfaat itu kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Karena kitalah yang membutuhkan. Masyaallah muslimin pemirsa dimanapun berada, semoga bermanfaat cara berbuat baik kepada Allah melalui berbuat baik kepada sesama manusia. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.